Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Teknik Pemboran 2, yaitu materi mengenai casing. Berikut daftar isinya. Yang pertama, definisi casing secara umum. Yang kedua, macam-macam casing. Yang ketiga, spesifikasi casing. Yang keempat, beban yang bekerja pada casing. Yang kelima, macam-macam sambungan. Yang keenam, daftar pustaka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Behaki dengan NIM 210100048 dari kelas TPB. Langsung saja, yang pertama, apa itu casing? Casing merupakan suatu pipa baja yang diturunkan sepotong demi sepotong ke dalam lubang sumur antara casing dengan casing lainnya disambung dengan sistem ulir. Fungsi dari casing yaitu antara lain mencegah gugurnya dinding sumur, menutup zona bertekanan abnormal, dan zona loss dan sebagainya. Next, macam-macam casing. Casing terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, konduktor casing, surface casing, intermediate casing, production casing, dan liner casing. Serta ada lagi protective casing yang digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Yang pertama, konduktor casing. Pada umumnya casing ini berdiameter besar yaitu 16 inci sampai 30 inci dan dipasang dengan cara dipancangkan biasa oleh vibrating hammer. Letak kedalaman pemasangan umumnya antara 90 sampai 150 feet. Dan daripada pemasangan konduktor casing itu sendiri tepat berada di tengah-tengah selar. Yang kedua yaitu surface casing. Surface casing untuk di offshore adalah untuk melindungi drill string dari air laut, dipasang dari platform hingga dasar laut. Dan untuk di onshore sendiri sebagai pelindung apabila tanah dekat permukaan tidak cukup kuat atau mudah gugur, seperti rawa-rawa, gambut, dan sebagainya. Letak kedalaman casing ini ditentukan oleh peraturan setempat yang menentukan pada kedalaman berapa casing tersebut harus dipasang casing ini di semen hingga atas permukaan. Fungsi dari surface casing itu sendiri yaitu yang pertama melindungi air tanah dari kontaminasi oleh lumpur pemboran, yang kedua tempat kedudukan BOP dan wellhead, yang ketiga menyangga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Selanjutnya intermediate casing. Ialah case untuk menutup formasi-formasi yang dapat menimbulkan kesulitan selama operasi pemboran berlangsung, seperti slugging cell, low circulation, tekanan abnormal, kontaminasi lumpur, dan sebagainya. Suatu sumur dapat mempunyai lebih dari satu intermediate casing. Hal ini tergantung pada kondisi yang dihadapi selama pemboran. Selanjutnya yaitu production casing. Casing ini juga disebut dengan oil string. Apabila dipasang sampai tepat di atas formasi produktif, maka hal ini disebut open hole formation. Open hole completion. Sedangkan apabila dipasang sampai ke dasar sumur produktif, maka ini dinamakan perforase casing completion. Fungsinya ialah memisahkan lapisan yang mengandung minyak dari lapisan-lapisan yang lainnya. Yang kedua yaitu melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu liner casing. Liner pada pokoknya mempunyai fungsi yang sama dengan production casing, tetapi tidak dipasang hingga ke permukaan. Salah satu alasan mengapa dipergunakan liner adalah alasan biaya, karena lebih pendek maka harganya lebih murah. Apabila pada akhir pemboran diperoleh ukuran lubang yang sangat kecil, sementara itu sumur tidak terlalu dalam,
maka diperlukan ukuran casing dengan toleransi yang sangat kecil. Untuk persoalan semacam ini dapat dipergunakan linear casing. Tambahan yaitu protective casing dipasang apabila dijumpai tekanan abnormal dan sedang memakai lumpur yang terlalu besar untuk mencegah hilangnya lumpur tadi bila menembus lapisan di bawahnya. Panjang casing ini antara 7.000 sampai 15.000 feet dan diameter 7 sampai 11 inci. Next. Selanjutnya yaitu ini ada tabel untuk casing design daripada casing setting depth. Next. Masuk ke spesifikasi casing. Spesifikasi casing didasarkan pada 5. Yang pertama yaitu diameter, outside atau OD. Kedua adalah grade. Yang ketiga nominal weight atau pounder. Yang keempat tipe join, thread, sambungan atau ulir. Yang kelima yaitu range panjang. Contoh penyebutannya yaitu 7 inch, J55, 23 lb per feet, pound per feet, ITC R2. Mungkin ini contoh tabel untuk spesifikasi casing. Selanjutnya yaitu yang keempat, beban yang bekerja pada casing. Yang pertama, beban tension load. Beban tension load atau gaya tarikan adalah beban yang diderita oleh casing akibat berat casing yang menggantung di dalam sumur. Tension load terbesar diderita oleh casing teratas. Makin panjang rangkaian casing, maka beban yang ditanggung oleh rangkaian casing teratas makin besar pula. Bagian dari casing yang paling menderita yaitu pada tool join atau ulir, lebih tepatnya pada join yang paling tipis. Selanjutnya yaitu external pressure. Asumsinya external pressure adalah tekanan hidrostatik di belakang casing dan kondisi paling buruk adalah di saat tekanan di casing kosong atau 0. External pressure terbesar yang diderita casing adalah bagian terbawah. External pressure terbagi menjadi 2, yaitu elastic failure dan plastic failure. Elastic failure adalah kerusakan casing secara tidak permanen sebagai akibat eksternal press yang bekerja pada casing tersebut. Dan plastic failure berkebalikan dari elastic failure atau kerusakan permanen yang diakibatkan oleh external pressure tersebut. Selanjutnya yaitu collapse. Ada juga collapse resistance. Dapat ditentukan berdasarkan yang pertama perbandingan OD dengan ketebalan, yang kedua komposisi material pembuat casing, yang ketiga tegangan yang searah dengan poros laksial atau tension. Collapse resistance. Collapse resistance berbanding lurus dengan yield strength besi, sehingga makin besar yield strength besi, maka collapse resistance juga semakin besar. Selanjutnya yaitu beban internal pressure. Beban internal pressure adalah tekanan dari dalam casing yang diderita casing. Dalam perencanaan casing dianggap bahwa internal pressure adalah tekanan formasi yang berasal dari casing trayek berikutnya disebut di saat terjadi blowout. Apabila casing tidak dapat menahan internal pressure, maka casing akan pecah atau burst. Kekuatan casing untuk menahan internal pressure disebut internal yield pressure, PI. Internal yield pressure tergantung kepada yang pertama diameter casing, yang kedua berat nominal, yang ketiga grade casing, yang keempat biaxial stress. Selanjutnya yaitu beban yang bekerja pada casing adalah biaxial stress.
keadaan tegangan dua dimensi yang hanya terdapat dua tegangan normal disebut tegangan biaksial. Dengan kata lain, jika terdapat tiga tegangan utama yang saling tegak lurus, dua tegangan tersebut bekerja pada bidang yang sama dan tegangan satunya bernilai 0. Mungkin ini contoh daripada tabel perhitungan beban tension load. Ini untuk tabel external pressure dan ini untuk tabel internal pressure. External pressure juga bisa disebut dengan tekanan kolaps atau collapse pressure, dan internal pressure bisa disebut juga dengan burst pressure. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sambungan pada casing. Ada 4 yaitu menurut API. Ada 4 yaitu API round trip connector atau short trip coupling, API round trip connector atau long trip coupling. Yang ketiga API butter trip connector. Yang keempat API extreme line connector. Bahas yang pertama dulu yaitu API round trip connector dan API round trip connector, short trip coupling dan long trip coupling. Memiliki bentuk drat yang sama yakni bulat atau rounded yang terdiri dari 8 drat setiap inci yang biasanya disebut dengan API min 8 rounds. Perbedaan pada kedua jenis kopling ini hanya terletak pada panjang drat yang ada pada kopling karena kopling LCSG lebih panjang dari kopling CSG. Maka kopling LCSG memiliki drat lebih banyak dan kekuatannya juga akan lebih besar jika dibandingkan dengan kopling CSG. Bentuk drat pada butters kopling atau BCSG adalah segi 4 square yang memiliki 5 drat untuk setiap inci. Kopling butters ini juga memiliki ukuran kopling yang panjang dan tentunya juga memiliki drat yang kekuatan yang cukup banyak untuk memberikan kekuatan pada kuncian dan tarikan casing. Sementara untuk jenis yang terakhir yaitu extreme line connector sangat berbeda dengan ketiga jenis kopling di atas karena setiap koplingnya memiliki box dan pin. Dan tambahan untuk membedakan pipa atau casing pada saat di lapangan yaitu menggunakan hollow pipe. Hollow pipe adalah merupakan pipa yang dilas demikian rupa sehingga berbentuk semacam pita dengan diwarnakan sesuai dengan grade dan spesifikasi dari casing tersebut. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang saya ambil sebagai rujukan referensi daripada tugas teknik pemboran 2 ini. Mungkin dari saya cukupkan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.